Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Amin Dristio. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai roadmap for success atau jalan menuju sukses. Untuk slide yang pertama, apabila saat ini Anda belum sukses, maka yang harus Anda lakukan adalah terus berusaha. Sukses tentu sebuah pencapaian yang ingin dimiliki oleh semua orang, yang ingin diraih oleh semua orang. Jadi hanya orang yang mengalami gangguan jiwa saja yang tidak menginginkan kesuksesan. Namun sukses tentu saja bukan suatu perkara yang mudah dicapai. Sukses butuh perjuangan, sukses tidak instan, dan sukses butuh konsistensi. Kemudian yang kedua, jika sudah sukses, apakah hidup sudah cukup dalam berusaha? Maksudnya, apakah tidak perlu membutuhkan usaha lagi setelah sukses? Tentu bukanlah seperti itu. Ketika sudah sukses, usaha itu hukumnya wajib. Tetap berusaha, terus berusaha untuk meningkatkan kesuksesannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencapai sukses. Cara mencapai sukses tentu membutuhkan suatu usaha, tentu membutuhkan suatu pengorbanan, seperti itu. Nah, apa saja hal-hal atau tipsnya sehingga kita berada dalam jalan menuju kesuksesan? Oke, simak presentasi saya di slide berikutnya. Jalan menuju sukses atau roadmap for success yang pertama adalah mengontrol diri. Ini terlihat atau ya sering kita menganggapnya mudah. Ternyata ini suatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Misalnya meredam emosi ini membutuhkan proses belajar. Kemudian belajar bersabar karena sabar dibutuhkan untuk menjalani proses yang bisa jadi panjang ya dalam memperjuangkan hidup. Sabar ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa juga dan membutuhkan latihan yang tidak sebentar. Kemudian mengapa hal ini penting dilakukan bagi seseorang yang ingin mencapai tangga kesuksesan? Karena sabar termasuk dalam kategori mengontrol diri, dan mengontrol diri adalah bekal untuk berjuang di luar sana dalam bersaing menjadi yang terbaik dalam kebaikan. Seperti itu. Di slide selanjutnya adalah salah satu faktor yang membuat kita menuju kesuksesan. Simak di slide berikutnya. Roadmap for success di poin ini adalah menentukan sikap. Mengapa menentukan sikap saya ikutkan di roadmap for success? Karena menentukan sikap membuat kita menjadi tidak mudah mempengaruhi kita untuk mengambil sikap yang hanya menyesuaikan dengan tren saja. Jadi kita harus mengambil sikap terlebih dulu sebelum tren itu ada. Seperti itu. Itu menurut saya akan membuat kita menjadi pengusaha atau menjadi seseorang yang terkemuka karena lebih dulu menentukan sikap dibandingkan dengan hanya mengikuti tren saja. Seperti itu. Kemudian apalagi
poin-poin selanjutnya untuk mencapai sukses nanti ada di slide selanjutnya. Di slide kali ini, poin untuk menuju sukses adalah serius, fokus, kemudian intens. Mengapa hal ini sangat penting? Karena seseorang yang sukses itu pasti dilatar belakangi oleh keseriusannya, kefokusannya, dan seberapa dia sering atau seberapa dia mempertahankan keyakinannya, mempertahankan perjuangannya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dia terus-menerus berusaha untuk mencapai kesuksesannya. Itu adalah intens, dan itu adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan juga. Terlalu fokus dan terlalu intens itu cenderung akan membuat kita menjadi tertutup. Ini bahaya. Ini bisa menjadi counter attack atau serangan balik bagi diri kita yang akan menuju kesuksesan. Berhati-hatilah saat Anda terlalu fokus, saat kita terlalu intens. Di saat itu kita harus sadar, kita harus membuka diri kita juga agar terjadi perubahan dalam diri kita yang fleksibel. Kita harus menjadi petualang yang liar, petualang dalam segala hal pengetahuan dan kejadian yang sedang terjadi. Jadi, imajinasi kita nanti akan menyesuaikan juga dengan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Seperti itu maksud saya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat koneksi. Setelah kita berimajinasi, setelah kita mengarang atau setelah kita memperkirakan apa yang akan kita lakukan, kemudian apa yang akan kita hasilkan seperti itu. Kemudian di saat seperti itulah kita juga harus menentukan koneksi supaya tujuan kita itu dapat tercapai dengan mulus. Maksud saya dengan mulus di sini adalah ketika kita mempunyai produk, misalnya produk kita ingin dipasarkan di sebuah perkantoran misalnya. Saat ini untuk dapat menembus perkantoran tersebut, ya, rasa-rasanya sulit bagi seorang yang kurang ada koneksi di sana. Seperti itu. Itu gambarannya. Ketika kita ada koneksi, maka kita lebih mudah untuk memasarkannya. Seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya adalah berpositive thinking. Seperti itu. Seperti apakah itu? Baiklah. Di slide saat ini, positive thinking atau husnudon. Ya. Kenapa sih kok sukses itu, menjadi seorang yang sukses itu harus berpikiran yang husnudon? Ya, seorang yang sukses itu harus berpikiran husnudon karena hal-hal yang baik dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran kita yang positif. Apabila pemikiran-pemikiran kita sudah negatif, maka itu akan sangat menghalangi kita untuk berinovasi atau kita untuk melakukan hal-hal baik. Itu rasanya sudah sulit dilakukan apabila kita sudah berpikiran atau ya maksudnya adalah kita berpikiran buruk begitu atau suudon, itu akan menghalangi kita melakukan hal baik. Tetapi ketika kita positive thinking atau husnudon, di sini akan memicu kita bersemangat untuk
melakukan hal-hal yang baik. Meskipun pada kenyataannya setiap apa yang kita lakukan, walaupun itu baik, kadang-kadang ada yang menganggapnya tidak baik. Lebih baik kita melakukan hal baik tetapi dianggap tidak baik daripada kita melakukan hal tidak baik meskipun itu sedikit saja, seperti itu. Di slide yang terakhir, road map for success adalah kreatif dan inovatif. Seorang yang mampu bertahan, yang survive dalam usahanya mencapai kesuksesan adalah seorang yang kreatif dan inovatif. Dia tidak pantang menyerah ketika apa yang dilakukannya itu belum berhasil. Dia akan mencari cara lain, dia akan kreatif, dia akan mengubah bagaimana caranya untuk mencapai kesuksesan itu dengan cara yang inovatif, dengan cara yang lebih baik, sehingga dia mampu menyesuaikan dengan kondisi, kemudian dia mampu memperbaiki apa yang sebelumnya dia lakukan ternyata belum mencapai kesuksesan. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.